Perkenalkan, nama saya Lisa Puspita, Bapak. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural, di mana saya ditugaskan untuk mewawancarai salah satu dosen di luar Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, adapun yang ingin saya tanyakan, bagaimana tentang penerapan pendidikan multikultural yang diterapkan di Universitas Jambi. Oke. Menurut saya Universitas Jambi sudah memfasilitasi pendidikan multikultural, karena kan sejak dulu Universitas Jambi ini sudah menerima mahasiswa dari berbagai kalangan tanpa ada batasan apapun kan, dari berbagai daerah, tidak hanya dari provinsi Jambi saja. Jadi menurut saya pendidikan multikultural di sini yang diterapkan sudah sangat bagus, dan bahkan kita Universitas Jambi juga sudah menerima mahasiswa dari luar negeri kan. Jadi saya rasa mereka juga sudah nyaman di sini, dalam konteks kita tidak ada diskriminasi terhadap perbedaan itu. Jadi menurut saya kalau sistem yang sudah diterapkan di Universitas Jambi, menurut saya sejauh ini sudah sangat baik. Kemudian Bapak, apakah ada tantangan dari penerapan pendidikan multikultural tersebut? Kalau tantangan itu pasti ada. Tantangannya itu salah satunya memang karena ini universitas, sifatnya kan yang masuk nanti mahasiswa baru, terus seiring berjalan waktu kan akan tamat, nanti masuk lagi mahasiswa baru lagi. Jadi setiap tahun ada mahasiswa baru gitu loh, dan otomatis untuk membuat mereka menyadari pendidikan multikultural ini kan harus setiap waktu gitu, nggak bisa langsung berhenti gitu, secara bertahap, setiap tahun malah sosialisasi hal itu bahwa kita itu harus bisa saling menghargai, itu harus terus dilakukan kepada mahasiswa baru setiap tahun, setiap angkatan baru masuk. Karena kan yang masuk ke UNJ ini kan dari berbagai latar belakang, berbagai daerah lagi, secara otomatis pasti mesti membawa kebudayaannya yang lama, yang kan kita pendidikan multikultural itu bisa menghargai tapi juga bisa beradaptasi. Nah ini poin yang itu cukup repot untuk dihadapi mahasiswa baru, makanya harus terus diusahakan, terus diupayakan untuk disosialisasikan dalam hal kita saling toleransi sih. Untuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada solusi dari Bapak untuk penerapan pendidikan multikultural ini? Oke. Kalau sejauh ini menurut saya itu yang paling dibutuhkan itu memang bentuk integrasi sosialisasinya. Jadi sosialisasi itu diintegrasikan ke dalam kegiatan, misalnya pengenalan lingkungan kampus waktu mahasiswa baru masuk gitu kan. Nah PKK universitas itu perlu diintegrasikan di kegiatan sosialisasi bahwa kita masuk ke dalam Universitas Jambi yang latar belakangnya beda-beda, dan itu harus terus dilakukan setiap tahun gitu. Selain itu tidak hanya dari ketika PKKMB doang, tapi ketika sudah sampai ke dalam kelas, setiap program studi itu kan memang sudah tahu tuh bahwa ini memang harus kita kan pendidikan multikultural diterapkan. Nah prodi ini menginstruksikan juga kepada organisasi mahasiswa di dalam prodinya masing-masing untuk membuat sosialisasi lagi yang kayak penyambutan mahasiswa baru tiap tahun angkatan, untuk ngasih tahu bahwa kita masuk Universitas Jambi, pendidikan multikultural harus dihargai, toleransi harus dikedepankan. Jadi harus estafet gitu loh, dari atas sampai bawah. Walaupun tidak langsung universitas program studi yang melakukan, tapi kan melalui mahasiswanya kan bisa. Untuk pertanyaan terakhir Pak, apakah Bapak bisa menyebutkan bentuk-bentuk diskriminasi yang ada di Universitas Jambi? Oke. Kalau bentuk diskriminasinya itu kan namanya tetap berusaha, walaupun penerapan sudah bagus, itu bergantung kepada keadaan mahasiswanya. Saya masih sering menemukan mahasiswa baru itu mereka cukup sulit untuk berbaur secara menyeluruh gitu. Masih ada gap-gap di antara mereka. Paling sering terjadi itu misalnya ketika pembagian kelompok tugas. Nah, kalau diberi kesempatan mahasiswa untuk membuat kelompok sendiri, secara otomatis mereka akan bergabung dengan yang bisa jadi yang mereka kenal, satu suku bisa jadi, yang satu asal daerahnya, atau malah mohon maaf satu agama juga gitu. Nah ini yang
yang menurut saya itu tantangan di tiap tahun ajaran baru gitu. Tapi itu untuk diskriminasi dan memang harus tetap dibantu ya prosesnya. Tapi seiring berjalan waktu menurut saya kalau mereka udah semester atas, semester 3, semester 5 itu sudah hilang kok, mereka sudah terbiasa. Memang tantangannya tadi untuk diskriminasi itu terjadi di mahasiswa angkatan baru sih. Itu salah satunya menurut saya, dan menurut saya itu cukup besar sih masalahnya. Itu sih yang paling utama. Iya. Kalau yang lainnya sih enggak. Misalnya kayak kita ada bentrok antara agama di sini nggak pernah. Kemudian paling di antara mahasiswa ada juga yang kayak body shaming gitu. Body shaming itu kan cukup sulit dikontrol ya. Mahasiswa itu ketika body shaming itu ngatain temennya kulitnya hitam, ngatain temennya pendek gitu. Ya mungkin ada tradisi di kehidupan mereka sebelumnya yang ngomong belak-belakan itu oke-oke aja gitu loh. Yang dia mungkin tidak memikirkan, dia tapi bercanda, padahal sebenarnya itu terjadi nyakitin perasaan orang gitu. Jadi menurut saya itu bentuk yang sering terjadi sih, yang masih belum sesuai dengan multikultural yang kita harapkan. Harapannya sih itu tetap terus bisa kita usahakan supaya tidak terjadi lagi. Itu sih menurut saya. Bapak, hanya itu saja yang ingin kami tanyakan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sedikit tentang pendidikan multikultural ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat kami resapi dan kami dapatkan manfaat baiknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali, semoga bermanfaat. Baik, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Elaida Putra dengan NIM A1A223061. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural. Di mana di sini yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana tanggapan Ibu tentang pendidikan multikultural yang ada di Universitas Jambi ini. Jadi menurut saya pendidikan multikultural di Universitas Jambi ini sudah cukup baik karena memang Universitas Jambi ini kan menerima mahasiswa dari berbagai kalangan tuh. Jadi kalau untuk sekarang seperti di pendidikan ekonomi itu di tempat kami banyak tuh mahasiswa yang dari luar Jambi, terutama dari Sumatera Utara, yang mana latar belakang agama mungkin juga berbeda dengan teman-teman Jambi gitu kan. Jadi menurut saya pendidikan multikultural di Universitas ini sudah cukup baik. Apalagi juga di pendidikan ekonomi udah beberapa tahun terakhir sudah mengirimkan mahasiswa untuk melakukan pertukaran pelajar atau yang sering kita kenal dengan si teacher. Jadi mahasiswa dari pendidikan ekonomi itu dikirimkan ke biasanya ke Vietnam ataupun Thailand untuk melakukan pertukaran pelajar. Juga Universitas Jambi juga menerima dari luar negeri tuh, seperti yang kita kenal kan kemarin ada penyambutan mahasiswa dari luar negeri, ada acaranya juga tuh kan kemarin di Balairung. Jadi menurut saya ini sudah cukup baik sih, jadi sudah mengenalkan bahwa memang kita itu di sini dari latar belakang yang berbeda-beda dan harus toleransi antar sesama mahasiswa. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau dari yang Ibu lihat sendiri ada nggak sih tantangan yang dihadapi dan solusi tentang multikultural ini sendiri? Kalau tantangan tentunya ada, pasti ada karena memang kan latar belakang itu kan beda-beda ya. Jadi memang tantangan yang harus dihadapi atau tantangan yang dihadapi oleh UNJ itu adalah bagaimana sih cara kita untuk saling menghargai satu sama lain. Itu bisa jadi memperkenalkan budaya masing-masing, agama, dan etnis atau kepercayaan. Baik Ibu, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk wawancara hari ini dan kami izin pamit Ibu. Terima kasih Bu. Baiklah, perkenalkan nama saya Lisa Puspita, saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya mau sedikit bertanya tentang pendidikan multikultural. Sebelumnya dengan nama siapa? Perkenalkan, saya Muhammad Yulka Ilham dari Prodi Akuntansi. Baiklah, langsung saja saya ingin bertanya tentang bagaimana pendidikan multikultural diterapkan di perguruan tinggi. Menurut saya, pendidikan multikultural dapat meningkatkan adanya kesadaran sosial mahasiswa, memperkuat toleransi, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga dunia yang sensitif terhadap keberagaman budaya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Anda pernah mendapatkan perlakuan diskriminasi di lingkungan perkuliahan? Selama ini sih tidak ada. Baiklah,
Selanjutnya, adakah saran dari Anda tentang keberagaman yang ada di Universitas Jambi? Menurut saya, Universitas Jambi sudah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mempromosikan keberagaman dan perdamaian melalui berbagai inisiatif. Saran saya ke depannya, Unja dapat memperluas integrasi budaya lokal dalam kurikulum serta penyelenggaraan program pertukaran mahasiswa atau PMM. Pemberdayaan alumni yang dianggap sebagai role model. Dengan saran itu, Unja dapat memperkuat tali persaudaraan sehingga tidak terjadi pembulian serta menciptakan lulusan yang terbaik. Baiklah, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yudika yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sedikit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, nama saya Muhammad Lutfia dengan ujung NIM 71. Kali ini saya bersama kakak siapa kak? Saya dengan Sabrina dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Izin mewawancarai seputar tentang pendidikan multikultural yang ada di Universitas Jambi. Boleh, silakan. Yang pertama, menurut pandangan kakak, bagaimana pendidikan multikultural yang ada di Universitas Jambi? Menurut pandangan saya, pendidikan multikultural yang ada di Universitas Jambi itu sangatlah penting. Mengapa? Karena dapat menciptakan lingkungan yang akademis dan lingkungan yang inklusif. Dan hal ini dapat menciptakan nilai-nilai yang sangat penting antara keberagaman mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Jambi, seperti perbedaan budaya, agama, ras, suku, dan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif kak di lingkungan sekitar kakak? Kalau di lingkungan universitas tentunya ada, seperti bullying yang dilakukan oleh teman-teman sejawat. Yang ketiga, yang terakhir nih kak, apa saran kakak tentang keberagaman yang ada di Universitas Jambi ini? Untuk saran, tentunya kita harus meningkatkan tentang pengetahuan tentang diskriminasi ini kepada seluruh mahasiswa, dan juga pentingnya tadi pendidikan multikultural sehingga mereka, para mahasiswa, mengetahui bagaimana sikapnya dan cara dia bertoleransi antara sesama. Halo Kak, perkenalkan nama saya Rizka Saraswati. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen untuk mewawancarai mengenai pendidikan multikultural. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama aku Salvia. Oke Kak Salvia, ini langsung saja ke pertanyaannya. Gimana pendapat kakak tentang perbedaan suku, agama, budaya di lingkungan kakak tinggal? Perbedaan ini tentunya sangat penting untuk kita belajar menghargai dan hormatin, dan juga untuk memberikan kesempatan kita satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk kita menghargai perbedaan itu dan menciptakan suasana toleransi. Langsung aja untuk pertanyaan yang kedua, apa yang akan kakak lakukan dalam mengatasi konflik antar suku? Menurut aku, kita harus saling memahami kebutuhan masing-masing suku serta mencari solusi yang adil dan berkeadilan. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan kakak untuk generasi muda dalam mengatasi tindakan diskriminatif di lingkungan masyarakat kakak tinggal? Menurut aku, kita harus Menurut aku, mereka harus berani untuk berbicara dan bertindak melawan diskriminasi, serta berusaha untuk menciptakan suasana yang inklusif dan toleransi. Oke, terima kasih Kak atas waktunya sudah bentar. Terima kasih Kak atas waktunya yang sudah diperbolehkan untuk saya wawancarai. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi dapat kita resapi untuk apa? Bentar deh. Terima kasih Kak Sylvia atas jawaban dan juga sarannya. Semoga apa yang kakak sampaikan secara positifnya dapat disalurkan kepada teman-teman yang melihat video ini. Ya, sama-sama. Dadah.